Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, Syahrul Umar, dalam manajemen Rasulullah. Kita gali nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih mulia, agar kita sukses, baik di dunia kita sukses maupun di akhirat kita lebih sukses lagi. Pemirsa manajemen Rasulullah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang tangga menuju sebuah keberhasilan. Setiap orang ingin sukses, setiap orang ingin menjadi manusia yang sempurna, setiap orang ingin menjadi hidupnya hidup yang mulia. Itu adalah matlamat setiap orang. Tidak ada yang ingin hidupnya itu adalah hidup yang tidak memiliki makna. Tidak ada yang ingin hidup itu susah, dan tidak ada orang yang ingin hidupnya berada dalam kepayahan. Setiap orang menginginkan kesuksesan. Maka bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses? Orang-orang yang tidak hanya sukses dalam kehidupan materinya saja, tetapi sukses dalam kehidupan batin dan jiwanya. Seseorang yang hidupnya senang nampak dari luar, dan dalam hatinya pun dia mengalami kesenangan. Inilah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tangga-tangga orang-orang yang sukses. Siapa saja orang-orang yang sukses dan bagaimana untuk mencapai sebuah kesuksesan. Secara kelompok saya membagi orang-orang yang sukses ini ke dalam 4 tahapan tangga untuk menuju sebuah kesuksesan. Yang pertama, orang untuk bisa kita mencapai tangga kesuksesan, maka kita biasanya akan menjadi pekerja, employee. Dalam bahasa kerennya adalah employee. Kalau bahasa biasanya kita sebut dengan pekerja. Kita menjadi orang yang bekerja. Setiap hari kita lakukan aktivitas-aktivitas untuk bekerja untuk mencapai kejayaan. Tetapi jangan lupa, target kita bukan hanya menjadi seorang pekerja saja. Banyak yang orang terlena ketika dia menjadi pegawai. Banyak orang yang terlena ketika dia bekerja di suatu bidang. Banyak yang terlena ketika dia bekerja di suatu perusahaan. Akhirnya apa? Sifat yang nyaman tadi, tidak mau menatap masa depan, artinya tidak mau susah payah, berada dalam zona kenyamanan dalam istilah kita. Artinya zona kenyamanan adalah zona yang memang kita tidak perlu lagi memikirkan apa-apa. Kita lebih senang dengan hidup apa adanya. Maka biasanya tipe orang-orang seperti adalah tipe-tipe para pegawai, yang biasanya kita katakan dengan orang yang nyaman ketika dia bekerja pada satu bidang. Seorang yang bekerja pada satu bidang, kemudian dia terlalu nyaman di bidang tersebut, dan dia tidak mau mengeksplorasi dirinya, dia tidak mau memunculkan jati dirinya, atau dia tidak mau ingin mencapai cita-citanya, maka sesungguhnya orang-orang seperti ini tidaklah akan berhasil untuk tangga-tangga berikutnya. Sedangkan kita mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah puncak keberhasilan, kita harus meniti beberapa tangga, dan kita tidak akan langsung bisa sampai ke puncak kecuali kita akan ikuti tangga-tangga tersebut. Maka tangga pertama biasanya kita mulai dari bekerja. Apakah itu bekerja untuk diri kita sendiri atau bekerja kita untuk orang lain? Kita bekerja untuk orang lain, menjadi pegawai, kita bekerja di suatu perusahaan, kita bekerja di suatu institusi, kita mengajar di suatu tempat, dan sebagainya. Inilah tangga menuju kesuksesan. Yang paling harus kita jaga adalah bagaimana kita jangan terlena bekerja saja tanpa kita memikirkan cita-cita kita pengen apa. Artinya bekerja di sini adalah sebagai sarana. Kita jadikan ini sebagai salah satu langkah untuk menuju langkah-langkah berikutnya. Jangan sampai kita berada pada satu langkah kemudian kita berhenti di langkah tersebut. Kita tidak mengikuti langkah-langkah berikutnya. Inilah permasalahan beberapa orang-orang yang tidak sukses, beberapa orang-orang yang hidupnya hanya begitu-begitu saja, karena dia berhenti pada langkah tersebut. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, langkah pertama, kita harus bekerja. Bekerja untuk memaksimalisasi diri kita, bekerja untuk memaksimalisasi kekuatan kita, dan bekerja untuk memaksimalisasi apa yang kita miliki. Sehingga kalau kita memaksimalisasi apa yang kita miliki, maka tahapan kedua setelah kita hanya sekedar bekerja, maka kita menjadi orang-orang profesional.
tahap kedua atau tingkatan kedua orang yang untuk bisa mencapai kesuksesan adalah orang yang menjadi orang profesional. Dia bukan hanya pekerja biasa saja, tapi dia adalah orang-orang yang profesional. Kalau guru, dia adalah guru senior, profesor. Kalau dia dokter, adalah dokter spesialis. Kalau dia akuntan, adalah akuntan senior dan lain sebagainya. Orang-orang yang sukses adalah orang yang senantiasa mengupgrade dirinya menjadi orang-orang profesional. Maka kita katakan langkah kedua kita ingin mencapai sebuah kesuksesan adalah kita bekerja dan kita menjadi orang-orang profesional dalam bidang tersebut. Maka kita untuk berhasil maka menjadilah orang-orang profesional. Bagaimana caranya? Kita kembangkan skill kita kembangkan kemampuan kita kembangkan daya kekuatan kita, yang kita sebut dengan kekuatan yang maha dahsyat dari diri kita. Semuanya kita ekspor, semuanya kita keluarkan. Sehingga apa? Sehingga muncullah kekuatan kita yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya dalam diri kita ini kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan yang besar sekali, kita memiliki kekuatan yang dahsyat di dalam jiwa kita. Bagaimana kita eksplorasinya? Eksplorasinya dengan banyak latihan, kita eksplorasinya dengan banyak kemampuan, kita asah terus-menerus, kita belajar terus-menerus sehingga setiap hari kita selalu diikuti dengan pembelajaran. Kita belajar terus, kita eksplorasi. Ibarat dalam sebuah teori kita katakan bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang yang senantiasa mencoba, gagal, mencoba lagi, mencoba lagi sampai dia akan mengalami keberhasilan. Dan itulah proses menjadi orang-orang profesional. Proses menjadi orang profesional adalah orang yang senantiasa mengeksplorasi dirinya sehingga dia menjadi orang-orang yang sukses. Tahapan ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses adalah kita jadi investor. Kalau ibarat tadi kita bekerja profesional, kita jadi seorang manajer di sebuah perusahaan, kita menjadi seorang dokter di tempat rumah sakit, kita menjadi insinyur di sebuah consulting dan lain sebagainya, maka langkah berikutnya kita yang menjadi investor. Kita membuat perusahaan sendiri, kita yang memodali, kita yang mengembangkan, sehingga kita tidak ada keterikatan dengan orang lain. Apabila kita dokter, kita mungkin dipecat dari sebuah rumah sakit. Apabila kita pengusaha, mungkin kita akan dipecat oleh dewan komisaris. Kita pegawai, kita akan dipecat oleh pimpinan perusahaan. Walaupun kita senior, walaupun kita sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang lebih, tetapi bila ada orang lain, kita akan kena pecat. Maka salah satu supaya kita menjadi sukses adalah langkah berikutnya kita jadi owners di situ. Kita menjadi pemilik modalnya, kita menjadi investornya, kita menjadi kekuatannya di situ, kita yang mempunyai perusahaan tersebut, sehingga tidak sesiapa pun yang berani untuk memecat kita, karena kita memiliki kebijakan di situ. Pemirsa yang budiman, bahwa sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang sudah sampai pada tahapan ini, orang yang tidak lagi bekerja untuk orang lain, tetapi orang lain yang bekerja pada dirinya. Inilah para investor-investor. Tak jarang kita para investor ini adalah orang-orang yang hidupnya santai-santai saja tapi memiliki banyak keuangan. Dia sumber pasif income-nya jauh lebih besar daripada kebutuhan yang dia miliki. Maka tahapan yang paling tinggi daripada kesuksesan orang yang kita sebut dengan double F. Apa itu double F? Adalah financial freedom. Apa itu financial freedom? Financial freedom adalah kebebasan keuangan. Artinya apa? Orang yang sudah bebas dari sisi keuangan adalah orang yang tidak lagi terikat dengan suatu pekerjaan. Dia tak perlu memikirkan apa-apa sehingga dia bisa mendapatkan pasif income yang jauh-jauh lebih besar daripada kebutuhan yang lain. Contoh orang-orang yang double F yang kita katakan di sini yaitu financial freedom di sini adalah orang yang sudah berinvestasi banyak. Kalau dalam beberapa kesempatan saya katakan, apabila kita ingin sukses, pertama kita buat bisnis sendiri, kita punya perusahaan sendiri, kita kelola. Yang kedua kita beli real estate, kita beli tanah, perkebunan, kita beli rumah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga mungkin kita tanam uang kita di dalam saham-saham dan lain sebagainya. Sehingga kita mempunyai passive income. Passive income artinya uang yang bekerja untuk kita. Tidak lagi kita bekerja untuk uang. Dan yang terpenting ketika kita sudah sampai pada tahap ini, sampai pada tahap financial freedom, maka sesungguhnya kegiatan sosial lah yang mesti kita kembangkan.
Janganlah percaya kalau kita memiliki uang, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan, kita bantu orang-orang yang tidak mampu, uang kita akan berkurang. Jangan percaya itu. Sesungguhnya ketika kita memiliki uang, memiliki financial freedom, semakin kita bantu orang, melalui ilmu kah, melalui uang kah, melalui apakah, sesungguhnya uang kita akan terus mengalir. Kita lihat banyak contoh. Rasulullah SAW adalah contoh yang paling mulia di sini. Ketika kita melihat perjalanan hidup Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah menaiki tangganya, tahapannya seperti yang kita ceritakan tadi. Pertama, ketika kita lihat Rasulullah ketika umur 12 tahun, beliau ikut paman beliau untuk berdagang ke negeri Syam. Beliau menjadi pekerja di situ. Umur 18 tahun, beliau membawa dagangan Siti Khadijah, sehingga beliau dikatakan menjadi profesional di situ, profesional dalam bidang perdagangan. Hingga umur 25 tahun, beliau mampu berdagang dengan baiknya, sehingga beliau menjadi orang yang sangat kaya raya pada zaman tersebut. Ketika umur 25 tahun, beliau sudah menjadi orang yang sangat profesional. Ketika itu pun beliau sudah membawa dagangan sendiri karena beliau sudah banyak mendapatkan hasil, sehingga beliau adalah menjadi seorang investor di situ. Beliau investor, beliau yang punya uang, beliau yang mendagangkan. Dari 25 sampai 40 tahun beliau adalah orang investor. Dia memiliki uang dan beliau investasikan uangnya untuk perdagangan sehingga terus bertambah dan terus bertambah uangnya. Dan pada akhirnya setelah umur 40 beliau mendapati diri beliau adalah seorang financial freedom. Dia tidak ada ketergantungan lagi kepada orang lain. Kita lihat ketika beliau umur 40, dari sisi ekonomi siapa yang lebih hebat daripada Rasulullah? Beliau adalah pengusaha sukses. Istrinya adalah seorang pengusaha sukses. Keluarga beliau termasuk orang-orang yang sukses dalam perdagangan, sehingga tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Beliau tidak takut dicaci orang, beliau tidak takut dihinakan orang, beliau tidak takut dipecat orang, karena beliau berdiri pada kaki diri sendiri. Beliau adalah owners dari suatu perusahaan, sehingga umur 40 tahun beliau menjadi orang yang sudah mencapai financial freedom. Artinya dari sisi ekonominya dia mempunyai kebebasan ekonomi untuk berbuat apa saja. Tetapi setelah umur 40 tahun beliau melihat masyarakat ini begitu rusaknya. Dari kecil beliau melihat ternyata masyarakat ini harus dirubah. Maka muncullah jiwa sosial beliau. Ketika beliau melihat selama ini dan setelah umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi, maka jiwa sosial beliau menjadi lebih bertambah-tambah lagi. Sehingga karena dia mempunyai kekuatan ekonomi sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, beliau menjadi orang yang sukses. Baik kita lihat dari sisi dunianya sukses dan sisi akhiratnya apalagi. Dia membentuk masyarakat yang jauh lebih baik. Sehingga kita dapatilah masyarakat yang saat ini dengan ajaran dan sunnah beliau menjadi masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan zaman jahiliyah. Jadi begitulah akhirnya beliau menjadi orang yang hidupnya beliau letakkan kepada kesosialan. Beliau letakkan hidupnya dalam jalan dakwah. Beliau letakkan hidupnya untuk memperbaiki masyarakat dan umatnya. Yang beliau pikirkan bukan diri dia lagi, karena beliau sudah mapan dari sisi ekonomi, tidak ada ketergantungan kepada orang lain lagi. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana umatnya pun jauh lebih baik. Dan inilah yang kita cita-citakan, karena Rasulullah adalah tauladan kita. Kita ikuti sunnah Rasulullah, kita ikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Dan begitulah tahapan Rasulullah. Dia mulai dari bekerja, kemudian setelah itu dia menjadi orang yang profesional di bidang tersebut. Setelah itu dia menjadi investor untuk perusahaannya, dia tidak bergantung kepada orang lain. Dan akhirnya dia mencapai yang disebut dengan double F, financial freedom, bebas dari sisi ekonomi. Artinya tidak ada ketergantungan lagi dari sisi ekonomi. Akhirnya dia bisa berbuat untuk lebih banyak kepada masyarakatnya. Untuk mencapai ini tidak ada lain, kita harus senantiasa bekerja dan berusaha dan keluar daripada zona nyaman. Artinya zona nyaman itu sering membuat orang terlena. Ketika bekerja dia sibuk bekerja saja, tidak memikirkan masa depannya. Ketika dia berusaha saja, tidak memikirkan masa depannya, menjadikan jauh dirinya lebih baik. Jadi inilah yang terpenting agar kita menjadi sukses. Kita ikuti tahapan ini dan mudah-mudahan insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses.
Demikianlah yang kita sampaikan pada hari ini, semoga menjadi manfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.